Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Dunia saham bukan dunia dalam berita. Sering apapun berita baik, suatu emiten nggak bisa naikin harga sahamnya jika pemain besar dan bandar saham gede malah terus jualan. PT Wijaya Karya Tbk bisa menjadi contoh baik menggambarkan kondisi ini. Menurut pengamatan gua, PT Wika secara rutin diberitakan di media dengan judul berita yang positif. Paling enggak bisa kita baca sejak awal tahun 2022. Namun, harga saham Wika terus melorot turun. Sebelum kita bahas berita Wika dan harga sahamnya, ada baiknya gua gambarin singkat badan usaha milik negara yang satu ini. Wika sudah ada sejak masa penjajahan Belanda di Nusantara. Awalnya nama perusahaan ini NV Technisch Handelsmaatschappiij en Bouwbedrijf Vis & Co atau lebih singkatnya NV Vis & Co. Perusahaan Belanda ini fokus di bisnis konstruksi jaringan listrik dan pipa air. Tahun 1958, NV Vis & Co resmi diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan pada tahun 1960 Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga di masa Presiden Bung Karno mengubah nama perusahaan ini jadi Perusahaan Bangunan Wijaya Karya dengan ejaan Wijaya Karja. Selanjutnya, 29 Maret 1961, perusahaan ini resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan diubah namanya menjadi Perusahaan Negara Wijaya Karya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisasi adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing, menjadi milik bangsa atau negara. Biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi. Asal lu tahu ya, Gelora Bung Karno, Gedung Olahraga Bung Karno di Senayan itu dibangun juga oleh PT Wika ini dalam rangka penyelenggaraan Games of the New Emerging Force dan Asian Games di tahun 1962 di Jakarta. Wika tercatat memiliki anak usaha PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Selanjutnya juga ada PT Wijaya Karya Realty, PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Nah, yang ini juga udah go public ya. Kode sahamnya WG. PT Wijaya Karya Beton Tbk ini juga udah go public, jadi lo juga bisa beli sahamnya. Kode sahamnya Weton. Ada lagi anak perusahaan PT Wika ini, PT Wijaya Karya Bitumen dan PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Kalau lo mau tahu lebih lanjut tentang perusahaan PT Wika, lo bisa buka websitenya di www.wika.co.id. Nah, sekarang kita simak judul-judul berita yang positif tentang Wika. Awal tahun 2022 terbit berita bagus, judulnya juga bagus. Top Wijaya Karya bidik kontrak baru 40 triliun rupiah pada 2022. Sebulan berikutnya, di bulan Februari, keluar lagi berita Wijaya Karya raih kontrak baru 4,7 triliun hingga Januari 2022. Nah, ini di bulan Maret secara beruntun banyak terbit berita positif tentang Wika. Gue bacain ya, diantaranya judul-judulnya nih. Sambut Kepala Otorita IKN Ibu Kota Negara, Wijaya Karya siap bangun pembangkit hingga motor listrik. Wijaya Karya bakal memanen proyek baru di 2022. Mantap.
Wijaya Karya torehkan penjualan 17,81 triliun di 2021. Mantap kan? Wijaya Karya ekspor motor listrik gesit ke Senegal. ITN Malang dan PT Wika resmikan pembangkit listrik tenaga surya. Kolaborasi Wika dan Sun Energy bangun PLTS Untan Pontianak. Masuk nih kita bulan April 2022, keluar lagi berita tentang Wika. Raih kontrak baru senilai 6,1 triliun per Februari. BUMN Karya ini optimis akan terus produktif di tahun 2022. Sekarang kita lihat gimana harga saham Wika di pasar saham sejak Januari 2022. Pada 3 Januari 2022, harga saham Wika tercatat Rp1.140 per lembar sahamnya. Tapi kalau kita lihat perliapan April 2022, saham Wika berada di harga Rp965. Jadi sudah turun minus 15,35%. Bahkan di awal Maret 2022, saham Wika sempat menyentuh harga Rp930 per lembar sahamnya. Terus kalau kita tarik lebih jauh, sejak 21 April 2017, saham Wika sudah turun minus 59,28%. Jadi kalau lo beli saham Wika pada 21 April 5 tahun yang lalu dan belum lo jual sampai Jumat 8 April 2022, maka potensial loss lo udah minus 59,28%. Lebih setengah uang yang lo beliin saham Wika ini hilang ke isep pasar modal. Makanya gue lebih seneng istilah pedagang saham ketimbang investor saham. Karena kalau lo anggap diri lo sebagai pedagang saham, maka lo bisa jual saham lo saat harga saham Wika naik. Misalnya di Juli 2019 atau Januari 2021 lalu. Nah, sekarang lo mau disebut apa diri lo sendiri? Pedagang saham apa investor saham nih? Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.